Halo semuanya, saya Yuda dan selamat datang di channel saya yang membahas misteri gelap dan tak terpecahkan. Kalau kamu butuh tontonan yang bikin kamu penasaran sama sebuah misteri, mungkin kamu bisa tonton misteri kali ini. Jika di London ada kasus yang sampai sekarang pelakunya masih abu-abu atau belum terpecahkan, yaitu kasus Jack Ripper. Di Amerika juga punya kasus yang serupa. Dia membantai lebih dari 20 orang. Dan selama aksinya dilakukan, pembunuh menamai dirinya sebagai Zodiac Killer. Dan kalian tahu hal yang menariknya adalah pelaku meninggalkan jejak yang begitu jelas, namun dia tak pernah terungkap. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingatkan kepada kalian buat subscribe channel Hai Setiawan agar kami bisa memberikan misteri lainnya yang pastinya bikin kalian penasaran. Mungkin kita mulai saja masuk ke kronologi awal kasus Zodiac Killer. Pada tahun 1968, tepatnya 20 Desember, pasangan remaja bernama Betty Lou Jensen dan David Arthur Faraday ditembak saat mobilnya terparkir di jalan Lake Herman Road, Venetia. Pada pukul 11 malam, kedua remaja yang masih duduk di bangku SMA ini harus meregang nyawa setelah menerima beberapa tembakan yang brutal dari pria misterius. Sebenarnya, keduanya berhasil selamat dari tembakan pertama. Namun, setelah keduanya keluar dari mobil, si pembunuh menembak Betty tepat di kepalanya. Dan David sebenarnya berhasil kabur. Namun lagi-lagi si pembunuh berhasil mengejarnya dan menembaknya sebanyak 6 kali di punggung yang membuatnya tersungkur dan bersimbah darah. Setelah melakukan penembakan, si pembunuh pergi begitu saja dan tak selang beberapa lama, seorang pengendara lain melihat keduanya yang bersimbah darah. Naas, Betty harus tewas di tempat dan David meninggal saat dibawa ke rumah sakit. 4 Juli 1969, seorang bernama Darlene Ferrin yang bekerja di restoran mempunyai teman kencan bernama Michael Mageau. Keduanya akan melakukan kencan pertama mereka setelah berkenalan saat di restoran. Si Ferrin menjemput Mageau di rumahnya. Saat mereka melajukan kendaraannya, sosok pria misterius dengan mengendarai mobilnya berwarna terang membuntuti mereka berdua. Merasa ada yang aneh, Ferrin memacu mobilnya keluar dari Vallejo dan masuk ke Lake Herman Road. Setelah beberapa lama mereka memasuki area parkir bernama Blue Rock Spring, keduanya memarkirkan mobilnya di situ. Sosok pria misterius yang tak jauh dari tempat mereka parkir keluar dari mobilnya, dan 5 menit setelah mobilnya dimatikan, pria itu mendekati mobil Ferrin dan Mageau. Ferrin mengira itu pihak kepolisian, dan dengan sadar Ferrin menurunkan jendela pintu mobilnya. Namun pria tersebut justru menembakkan pistol ke arah Ferrin dan Mageau. Ferrin terkena di lehernya, sementara itu Mageau terkena pada lengan kanannya. Si pria kembali ke mobilnya, tetapi alih-alih pergi, si pria misterius itu justru kembali dan menembak lagi untuk kedua kalinya dengan melepaskan 2 kali tembakan. Dan pada akhirnya si pria misterius itu pergi dan menghilang tanpa meninggalkan petunjuk sama sekali. Keduanya ditemukan oleh remaja yang juga parkir di lokasi tersebut. Namun naas, Ferrin harus tewas, sementara Mageau selamat setelah lukanya tak separah Ferrin. Mageau yang selamat mengungkapkan identitas dari pelaku. Ciri-cirinya berkulit putih, bertubuh besar, tingginya sekitar 5-6 kaki, dan perkiraan berat badannya sekitar 195-200 pon, dengan wajah besar dan rambut keriting coklat muda.
Ditambah pembunuh itu mengenakan pakaian gelap dan tak memakai kacamata. Kita beralih ke tanggal 27 September 1969, tepat pukul 4 sore. Pasangan bernama Brian Hartnell dan Cecilia Shepard melakukan kegiatan piknik di Danau Berryessa. Namun, di saat mereka sedang asik dengan kegiatannya, seorang pria mengintai keduanya di balik pohon. Saat mereka lengah, pria misterius itu menodongkan pistol ke arah mereka dan mengikat tangan keduanya supaya tak bisa kabur kemana-mana. Setelahnya, si pria misterius itu menusukkan pisau ke kedua remaja tersebut. Hartnell yang menerima 6 tusukan, sementara Shepard 10 tusukan, dan setelahnya si pria itu pergi begitu saja. Seorang nelayan dan putranya yang mendengar teriakan tersebut mencoba merawat dan membawa keduanya ke rumah sakit. Beberapa hari koma, pada akhirnya Shepard meninggal dunia dan Hartnell selamat. Setelah sedikit pulih, Hartnell diinterogasi oleh pihak kepolisian. Hartnell menjelaskan ciri-ciri pelaku. Pelaku mengenakan tudung algojo hitam dengan kacamata hitam jepit, memiliki tinggi sekitar 6 kaki dan berat 200 pon yang sesuai dengan deskripsi dari Hartnell. Selain itu, petunjuk lainnya ada sebuah simbol yang seperti simbol teropong atau simbol target yang tergambar pada mobil yang dipakai oleh Hartnell dan jejak kaki dari pelaku yang diduga berjalan ke arah Knoxville Road. 2 minggu setelah penyerangan di Danau Berryessa, tepat tanggal 11 Oktober pukul 10 malam, seorang taksi dan merupakan mahasiswa bernama Paul Stine harus menerima takdirnya di tangan pria misterius, di mana dia mendapatkan orderan dari si pria misterius itu untuk berjalan menuju Presidio Haggis. Namun, di sebuah persimpangan, sang pria misterius menembak tepat di kepala Paul. Ini membuat si Paul tewas seketika dan si pria misterius itu kabur dengan berjalan kaki ke arah utara. Melihat apa yang terjadi, 3 orang remaja melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan setelah sampai, pihak kepolisian langsung mengolah TKP kejadian. Setelah mendapatkan keterangan dari saksi, polisi menghubungi rekannya yang berada tepat di jalur pelarian dari si pria misterius ini. Namun, di pertengahan jalan, mereka bertemu seorang yang berkulit putih dan menanyakan kepadanya dengan pertanyaan, "Apakah ada sesuatu yang aneh yang kamu lihat di sepanjang jalan ini?" Tanya dari si polisi, dan si pria itu memberikan keterangan jika ia melihat seseorang yang mencurigakan menuju ke arah timur. Seketika, polisi pun pergi untuk mengejar pelaku. Kalian tahu gilanya di mana? Setelah kejadian itu, si pria misterius itu mengirimkan surat ke pihak kepolisian dengan mengatakan jika dia berhasil mengelabuhi dan mengamati polisi yang dia temui di jalan. Selain itu, surat itu juga dikirimkan bersamaan dengan jas yang dikenakan oleh Stine yang berlumuran darah. Dan remaja yang melihat kejadian itu juga bersaksi jika pelaku memiliki tinggi sekitar 6 kaki dan berat sekitar 200-250 pon. Dan ini benar-benar kasus yang gila. Oke, setelah kita mendengarkan kronologi dari kasus ini, kita akan coba membahas satu persatu petunjuk yang bisa kita telaah bersama-sama. Oke, yang pertama mungkin ada ciri-ciri pelaku yang terungkap setelah kedua korban, yaitu Mageau dan Hartnell yang selamat dari tragedi yang mengerikan ini memberikan keterangan yang sama meskipun keduanya merupakan kasus yang berbeda. Seperti yang diceritakan di awal, pelaku memiliki ciri-ciri berkulit putih, tingginya sekitar 5-6 kaki, dan memiliki berat badan sekitar 200 pon. Artinya, ini adalah serial killer yang memang memiliki tujuan untuk membunuh targetnya. Petunjuk yang kedua, seperti pada penyerangan yang ditujukan kepada Brian Hartnell dan Cecilia Shepard, ditemukan simbol yang ditulis oleh pria misterius itu pada mobil yang mereka naiki. Nah, simbol tersebut berupa lingkaran yang ada tanda plus di tengah melintang.
mungkin bisa diartikan sebagai target, dan selain itu juga tertulis korban yang telah dieksekusi. Dan ini adalah foto dari mobil Hartnell. Selanjutnya, si pria misterius itu mengirimkan beberapa surat yang mungkin dimaksudkan sebagai petunjuk polisi agar menemukan dirinya. Dalam surat tersebut terdapat huruf aneh di akhir lembar surat, dan dalam surat itu juga berisikan kode-kode acak. Dan ini saya tunjukkan surat dari si pria misterius itu. Oke, sebelumnya kita sudah membedah petunjuk-petunjuk yang bisa didapatkan atau mungkin yang bisa mengarah siapa pelakunya. Kali ini kita akan bahas tentang pengungkapan terduga pelaku. Di sini detektif bernama Bill Armstrong dan Dave Toschi adalah detektif yang menangani kasus ini. Dan dalam penyidikannya yang mungkin bisa dikatakan lama, hanya Dave Toschi yang melanjutkan sampai sejauh itu. Dengan adanya bukti yang terang dan nyata, Dave melakukan pencarian dan juga investigasi terhadap kasusnya. Namun hasilnya nihil. Tetapi satu-satunya suspek yang tercatat dan pernah diinvestigasi lanjut adalah seorang pria bernama Arthur Leigh Allen, dengan memiliki kesamaan fisik yang diceritakan oleh para korban, serta dia pernah terjerat kasus kejahatan seksual, memperkuat dugaan bahwa Allen lah si Zodiac Killer. Namun dia membantah akan hal tersebut. Dan di tahun 2010, Dave Toschi menyatakan bahwa bukti yang mengarah kepada Allen adalah negatif. Memang banyak nama yang disangkut pautkan seperti Elvan Bass Jr., Gary Francis Post, GCP, Baby Lagu, Lawrence Kane, Paul Dore, Richard Gaikowski, dan Richard Marshall. Namun lagi-lagi semua terduga pelaku ini menunjukkan hasil negatif. Bertahun-tahun kasus ini menua, tetapi belum ada titik terang dari kasusnya. Memang ada banyak nama, namun semua menunjukkan hasil yang negatif. Memang banyak bukti, namun tak ada satupun yang mengarah siapa pelakunya. Dan jika kamu sedari awal menyadari serta mendalami kasus ini, siapa pelakunya menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like video ini dan share ke temenmu kalau ada kasus yang buktinya terpampang jelas tapi pelakunya sulit ditemukan. Dan lagi-lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe untuk video misteri lainnya. Dan sampai jumpa di video misteri yang lain.